Suara Gerasi FM, The Sound of Life, dimerdekakan untuk melayani oleh kasih. Shalom, selamat siang untuk teman-teman semua Kawula Muda Gracia dimanapun kalian berada saat ini. Senang sekali saya Rinto bisa kembali menyapa kalian semua di program Young and Fresh, suatu program yang memang dikhususkan dihadirkan untuk anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan dan selalu rindu untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Nah, teman-teman, kembali saat ini kita akan dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan pastinya, yang akan membentuk karakter kita dan juga membuat kita semakin bertumbuh di dalam iman percaya kita di dalam Tuhan. Dan saat ini kita akan sama-sama diberkati oleh renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Indra Pratama. Shalom Kak Indra. Shalom Kak Rinto. Apa kabarnya nih Kak Indra? Luar biasa baik, puji Tuhan. Mungkin tadi agak tergesa-gesa karena kesibukan ya pastinya. Terlalu ya. mepet datangnya nih, maaf. Oke Kak Indra, kita mau bahas apa nih Kak untuk saat ini? Nah, hari ini kita mau bahas satu buah tema yang ini mungkin pengucapannya agak susah ya, karena hampir-hampir. Jadi kita mau bahas tentang warrior or warrior. Warrior or warrior? Iya, warrior, khawatir, atau warrior sebagai seorang pejuang pahlawan. Pahlawan. Oh, oke. Warrior yang merupakan orang yang punya kekhawatiran. Iya. Iya. Si penguatir atau Iya, orang yang punya atau kita mau kekhawatiran memilih jadi orang yang pahlawan, kuat, gagah berani, warrior ya kan? or warrior gitu. Yes, karena kan ini kan habis 17-an nih ya, ya kan, jadi ya temanya masih tentang temanya masih kepahlawanan hot ya, gitu tentang ya. kepahlawanan ya. Oke Kak Indra, sebelum kita mulai boleh bawa dalam doa Kak. Oke, Silakan Kak. teman-teman semua, mari kita mau siapkan hati untuk kita boleh menerima sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini, kami sungguh bersyukur padamu untuk setiap anugerah, kesempatan, waktu yang Kau berikan dalam hidup setiap kami. Tuhan, kami percaya ini semua karena anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Tuhan, kami berdoa biar pagi ini kami disiapkan untuk kami boleh menerima firman-Mu. Benih firman yang akan ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan, tapi kami percaya setiap benih yang ditabur dalam hidup setiap kami akan berbuah lebat dan menjadi kebaikan dan kemanisan bagi setiap orang. Tuhan, kami berdoa biar Kau yang pimpin Young and Fresh pada pagi ini, Tuhan, dari awal pada akhirnya. Kami berdoa biar Kau yang take over, Kau yang pegang kendali semuanya Tuhan. Semua peralatan, media, jaringan listrik, koneksi, internet, semuanya boleh dipakai dengan baik sehingga nggak ada satupun gangguan yang bisa membatalkan untuk firman-Mu disampaikan pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke. Kak Indra, warrior or warrior, apa nih yang mau disampaikan buat Ya, pendengar? ini agak sama ya Kak Rinto ya. Kedengarannya sama ya, Saya juga dari kemarin searching juga di Google kan, pengucapannya sama. pengucapannya hampir Tapi sama. kata-katanya beda ya. Ya, cuma beda O dan A sebenarnya Ya. kan. Warrior atau warrior ya kan. Agak susah juga ya. Karena kita ini bukan orang Inggris kali ya, jadi Mungkin nanti pelafalannya. teman-teman yang menyaksikan di YouTube channel Yes. Suara Gerasi FM secara podcast, kalian nanti bisa melihat perbedaannya, ya kan? Lebih jelas ya. Oh, sekarang ada ya di YouTube. Iya, ini kita hadirkan di YouTube juga secara Luar podcast biasa. ya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di situ perbedaannya warrior or warrior. Warrior, Nah, bedanya yes. di mana kalian bisa lihat nanti ya. Silakan Kak Indra. Ya, teman-teman, kenapa saya hari ini mau bagi tentang ini, karena sahabat saya bahwa setiap kita ini dalam kehidupan pasti pernah ngalamin yang namanya worry ya, khawatir. Nggak dipungkiri pasti dalam kehidupan kita sebagai umat manusia itu kadang ada perasaan khawatir, takut dan segala macam. Khawatir masa depan, khawatir nanti bisa lanjut sekolah atau enggak, khawatir mungkin yang udah lulus kuliah dapat kerjaan atau enggak. Semua orang pasti akan ngalamin yang namanya kekhawatiran ya. Apapun itu, baik itu dari orang tua, khawatir nanti anaknya bisa disekolahin enggak, bisa dikasih makan enggak, anak-anak juga khawatir bisa sekolah enggak, bisa beli baju enggak, bisa beli buku enggak. Semua orang pasti pernah ngalamin namanya kekhawatiran. Tapi teman-teman, sekali lagi bahwa Tuhan tuh tidak akan pernah membiarkan kita terlena dalam kekhawatiran kita. Karena saya percaya Tuhan yang ngasih kekuatan, Tuhan yang ngasih kelegaan dalam hidup setiap kita. Dan pilihannya pada hari ini adalah kita mau terjebak dalam hal yang namanya warrior, khawatir, atau kita mau mengubah hidup setiap kita bahwa kita ini diciptakan bukan menjadi seorang penakut atau seseorang yang kalah dengan keadaan. Tetapi bagaimananya even keadaan mungkin memaksa kita harus mulai dari bawah atau mungkin dalam lembah kelam sekalipun, tapi
bagaimana saya kita membalikan keadaan dari yang mungkin kita terpuruk, kita balikan, kita berdoa, kita berusaha, bekerja dengan keras untuk mengubah sesuatu ke arah yang lebih baik. Nah, hari ini teman-teman pilihannya dua. Kalian anak-anak muda di Kota Cirebon ini mau jadi seorang yang penuh dengan ketakutan, gak mau maju, istilahnya terjebak dalam lingkaran itu, atau kalian mau jadi seorang warrior, pejuang ya, yang istilahnya mau berusaha, mau mengusahakan, mau berbalik, mau istilahnya mendapatkan yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Karena gini kan, kalau kita ini udah terjebak dalam lingkaran yang istilahnya takut, khawatir, jujur itu agak susah untuk kita bangkit. Ya, karena kadang itu galaunya, mungkin terlenanya itu terlalu dalam, jadi itu kadang membuat kita anak-anak muda ini susah buat bangkit. Even ya udah dimotivasiin, udah didoain, ya kan, udah dikasih semangat, tapi kalau lagi dalam keadaan sendiri di kamar tuh kadang blank semua pasti. Ya, saya pun juga pernah ngalamin itu. Misalnya kekuatan hidup, banyak masalah dan segala macam, itu pernah saya alamin. Dan jujur untuk saya bangkit, istilahnya membalikan keadaan untuk melawan semua rasa takut, kuat, itu memang tidak mudah. Tapi hari ini saya mau katakan bukan tidak bisa, tapi kita bisa melakukan semua itu, asalkan kita benar-benar menyerahkan diri, hidup kita kepada Tuhan, kita diperlengkapi oleh Tuhan dengan firman-firman Tuhan, dengan pembacaan Alkitab kita, dengan kita bersatu dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Itu yang memperlengkapi kita untuk kita bisa menjadi warrior sesungguhnya, seorang pejuang, seorang pahlawan yang mau berjuang at least untuk kehidupan pribadinya dahulu. Ya kan? Kita bisa menang atas hidup setiap kita, maka kita akan dibawa sama Tuhan kepada step-step yang selanjutnya. Makanya hari ini teman-teman, jangan kalian istilahnya punya pikiran, saya nggak bisa, istilahnya udah jatuh tertimpa tangga, ada istilah itu kan, udah terpuruk tambah terpuruk. Tapi itu bukan suatu alasan bahwa kalian nggak bisa bangkit. Ingat, Tuhan kasih kita roh keberanian, bukan roh ketakutan. Tuhan kasih kita kekuatan, Dia kasih kita api yang menyala-nyala, itu untuk membangkitkan iman dan semangat kita. Kalau kita nggak memakai semua apa yang Tuhan beri di hidup kita, ya jangan salahkan Tuhan kalau kita akan hidup dalam kekuatan terus menerus. Mana ada sih anak-anak muda yang hidupnya mau khawatir? Itu jujur nggak enak kok teman-teman. Hidup dalam kekuatan itu sungguh nggak enak, nggak bebas, nggak plong, stres, ya kan, kepikiran terus. Tapi kalau boleh saya tanya, kalian pengen hidup khawatir atau kalian pengen hidup berkemenangan? Saya rasa semua pasti akan jawab pengen hidup berkemenangan. Apalagi berkemenangan di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan akan jamin kehidupan kita, masa depan kita, keluarga kita, asalkan kita kalahkan warrior to be warrior, ya. Kalahkan kekhawatiran kita untuk kita menjadi seorang pahlawan Tuhan di akhir zaman ini. Kita mau buka dari 2 Korintus 10 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, teman-teman. 2 Korintus 10 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Mungkin kalian bisa baca ayat 4, saya ayat 5 ya. Oke, kita mulai dari ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Kita ini hidup di dunia, teman-teman ya, memang tiap hari ini berperang. Berperang dalam arti bukan kita nyari musuh, kita bacok-bacokan atau kita nusuk-nusukan, enggak. Tapi berperang melawan kemalasan, berperang melawan mungkin keegoisan kita, berperang mungkin melawan dosa-dosa kecil kita, ya kan, kebiasaan buruk kita. Itu yang harus kita perangi setiap hari, teman-teman. Bukan berarti saya bilang, oh berarti saya harus perang, ya harus bawa senjata, enggak. Berperang dalam arti adalah kalian mengalahkan semua yang tidak baik dalam kehidupan kalian. Karena dari semua yang gak baik itu akan membuat kita jadi khawatir. Kalau kita gak bisa menaklukkan itu, kalau kita gak bisa menang atas setiap kebiasaan buruk kita, bukan kemenangan yang akan kita dapat, tapi kekhawatiran, kekalahan, rasa takut, itu yang akan kita alami. Tapi dikatakan tadi, kami melawan segala pikiran
dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini yang penting, karena semua sumber kita itu ada di otak kita, ada di pikiran kita. Kalau kita nggak bisa menang atas pikiran kita nggak bisa menguasai pikiran kita, ini pikirannya akan terus dimasuki oleh si jahat nih. Ayo udah nggak usah baca Alkitab, ayo udah nggak usah dengerin radio yang fresh, ya kan. Udahlah, berdoanya besok lagi, tanggung lagi main game, ya kan, lagi mabar, ya kan. Udahlah pacaran dulu aja nih weekend nih, nggak usah datang ke ibadah remaja, ya kan. Nggak usah lagi, iya, nggak usah ini sekali. kan lu baru jadian nih, ya kan, masa baru jadian nggak mau tinggal-tinggal, iya nggak mau malam mingguan berdua gitu kan. Nah, hal-hal itu yang mungkin iblis akan taruh di pikiran kita. Kalau kita nggak bisa menang akan hal itu, kalau kita nggak bisa menaklukkan dan menawannya di dalam Kristus, itu kita akan membuat kita jadi kalah. Dan kita akan semakin menjauh dari Tuhan. Tapi hari ini yang Tuhan pengen kita melawan segala pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Dengan kata lain, untuk kita menjadi seorang pahlawan, untuk kita bisa menang atas hidup kita, maka kita harus berjuang, ya. Berjuang mengalahkan semua pikiran-pikiran negatif, berjuang mengalahkan semua hal-hal yang membuat kita menjadi tidak bisa maju dalam Tuhan, dan berjuang untuk kita diperlengkapi dan dilayakkan oleh Tuhan. Karena saya percaya kalau kita mau jadi seorang yang dikatakan warrior, seorang pejuang, itu perlu yang namanya dilatih pasti. Seorang prajurit pasukan itu perlu latihan. Gak mungkin tiba-tiba dipilih terus langsung perang, ya kan? Perlu dididik, dibentuk karakternya, ya kan, menjadi tangguh dan kuat, mentalnya dididik, ya kan. Seorang prajurit, seorang angkatan militer, ya kalau kalian suka lihat drama-drama Korea kan ada wamil tuh, ya kan. Kalau cowok usia 17 harus ikut wamil kan, seorang artis pun juga harus ikut wamil gitu kan. Di dalam itu pasti akan dididik, dilatih cara megang senjata, formasi dan segala macam. Bukan cuma soal praktek tapi juga teknis, istilahnya strateginya juga harus gimana, dan juga yang penting adalah tentang mental. Ini yang mungkin harus kita pikirkan, bahwa mental kita harus kuat, teman-teman. Kalau mental kita lemah, maka iblis akan dengan sangat gampang masuk dan meracuni hidup setiap kita. Tapi kalau mental kita kuat, kita taruh dalam Tuhan Yesus, dalam diri Allah, maka saya percaya kita akan punya mental yang kuat dan tangguh, dan gak akan bisa dirobohkan oleh apapun. Karena banyak anak-anak muda itu jatuh dalam dosa itu dari mental dan pikiran. Mental mereka gak kuat, pikiran mereka juga kacau, akhirnya jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita hari ini berkata, Tuhan, aku mau mengalahkan semua apa yang bukan daripada Tuhan, yang mengganggu pikiranku, mengganggu istilahnya kehidupanku. Ayo, itulah kita sebagai anak-anak Tuhan, berjuang, berperang, menaklukkan semuanya itu. To be a warrior, menjadi seorang pahlawan, harus berjuang. Jangan kalah dengan keadaan, jangan istilahnya galau dengan keadaan, baru putus cinta, atau mungkin habis kehilangan pacar, atau habis diselingkuhin dan segala macam. Ya udah, ya mau gimana lagi, nggak akan bisa baik lagi kan. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus hidup terus ke depan, bukan hidup ke belakang. Tapi you have to move on. Kamu harus hidup ke depan bersama dengan Tuhan. Makanya jangan pernah kita selalu melihat ke belakang. Ya, jangan sampai kita menjadi seperti istri Lot yang akan jadi tiang garam, ya kan. Tapi jadilah seorang anak-anak muda, lupakan yang lalu, berlari pada tujuan. Karena saya percaya di depan Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita, teman-teman. Oke. Berarti di sini sebenarnya kita harusnya bersyukur ya teman-teman ya, kalau misalkan kita ini diperhadapkan dengan sebuah ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu bisa menjadi sebuah sinyal dan tanda bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi seorang pahlawan. Tapi tergantung dari respon kitanya ya, Kak Indra ya. Apakah lewat ujian ini kita menjadi seorang pengecut, menjadi pecundang, lari dari kenyataan, ya kan? Atau kita justru memakai momen ini, sebuah ujian ini, untuk kita boleh menjadi seorang pahlawan. Seperti yang tadi Kak Indra katakan, nggak ada yang namanya seorang militer
dia bisa lulus menjadi seorang militer kalau tidak melewati sebuah ujian, Iya. ya kan? Iya. Dan sebelum ada ujian, dia pasti mengalami namanya pelatihan dulu. Dan namanya pelatihan itu di mana-mana berat ya Kak Indra ya, nggak mudah. Tidak Jadi mudah, guys. kalau mungkin kita saat ini menghadapi situasi yang nggak mudah dalam hidup kita, teman-teman, percayalah bahwa itu Tuhan sedang memakai momen itu untuk membentuk kita menjadi seorang pahlawan. Ya, dilatih sama Tuhan tuh memang bukan hal yang mudah menurut saya. Dididik sama Tuhan tuh ngeri-ngeri sedep lah. Maksudnya dalam ujian hidup dan segala macam. Contoh, kalau kita mau diet lah ya, mau kurus kan perlu latihan, beban. Saya tuh pernah ya. Saya tuh pernah nge-gym kemarin tuh ya. Saya pernah sayang juga kemarin. Ini udah yang kedua kalinya nih ya, cerita. jujur tuh pengen kurus tuh, pengen teman-teman. Pengen punya badan kayak kalian tuh, pengen banget, enteng gitu kan. Nah, ini duduk nih gak kemalang perut kayak sekarang nih ya. Maklum aja nih kan karena settingan baru ya, kamera baru, jadi kalau yang di YouTube lihat perut saya ya abaikan lah ya. Ini perutnya bukan bantal ya. Ini perut bukan ganjalan ini ya. Kita pengen diet aja nih butuh perjuangan loh teman-teman. Saya pribadi ya, jaga makan, gak boleh makan malam itu sesuatu hal yang bisa sih bisa harusnya. Tapi kalau nggak ada kemauan itu susah. Berdarah-darah. Betul. Dikasih masukan dari kanan kiri, diet intermittent lah, diet karbo lah, apa segala macam. Ya kudu dilatih karena kalau mau diet ya kita mau kudu melatih dalam tubuh kita untuk terbiasa dengan pola makan yang baru, ya kan. Saya memang pernah turun 15 kilo, tapi naik lagi ke semula gitu kan. Oke, malah lebih lagi naik. Kayaknya iya loh. Turun 15 naiknya 25. Enggak nyampe. 15 lebih dikit lah. Nah, jadi teman-teman, dari ini aja kita, saya kasih contoh yang gampang ya. Untuk saya diet itu saya perlu melatih diri saya untuk mengerem, mengubah pola makan dan latihan beban. Latihan untuk karbo dan segala macam ya kan, supaya ada pembakaran. Itu perlu latihan, dan latihan itu nggak mudah teman-teman. Nge-gym capek, harus gerak sana gerak sini. Pada ya kalau nge-gymnya cuma treadmill terus ngangkat-angkat gitu doang sih nggak masalah. Ini mah ada gerakannya, ada plank apa segala macam yang harus push up, sit up, berdiri, jongkok, lompat. Itu buat saya yang badannya six pack ini ya, bukan suatu hal yang mudah loh teman-teman. Perlu perjuangan. Sama kayak hidup kita. Dosa tuh mengintil kita, dosa tuh mengintai setiap kita. Kita perlu berjuang untuk misalnya menaklukkan semuanya itu. Saya harus berjuang untuk menaklukkan semua kemalasan saya, semua pola makan yang lama, suka ngemil di malam hari, suka makan di malam hari, itu perlu saya perjuangkan dan saya harus taklukkan. Sama ketika kita hidup di dalam Tuhan, dosa itu akan mengintai setiap kita, dan kita ini perlu berjuang. Ya, satu hal, jangan pernah khawatir. Jujur saya pernah dalam fase khawatir nih, saya nanti gimana kalau badan saya nggak kecil-kecil ya kan, takut kan, namanya orang berbadan lebih kan rentan ya kena penyakit. Tapi ya saya berdoa Tuhan tolong jaga dan pelihara saya. Mazmur 55:23 berkata seperti ini teman-teman. Mazmur 55:23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita memang udah memilih Tuhan sebagai juru selamat hidup kita. Kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup dengan firman Tuhan. Tapi tetap Tuhan mengizinkan hal-hal terjadi dalam hidup setiap kita. Ujian lah, cobaan lah, pelajaran hidup, itu kita gak bisa hindari. Tapi percayalah, ketika kita menyerahkan kekuatan kita, dikatakan Tuhan akan memelihara kita. Dan dikatakan tidak untuk selama-lamanya kita merasakan galau, merasakan khawatir. Kalau kita mau dan kita bisa menaklukkan itu, gue percaya Tuhan ganti semua kegalauan, kekhawatiran dengan kemenangan di hidup kita. Kuncinya adalah berserah sama Tuhan. Serahkan semua apa yang menjadi ketakutan kalian hari-hari ini. Kung Fu Panda tahu ya teman-teman, film Kung Fu Panda. Si Po itu kan punya julukan Dragon Warrior, ya kan. Dengan badan yang pandai yang begitu besar, ya kan. Dia kan juga latihan. Latihan dari guru-gurunya, nguasain jurus-jurus. Kalau kalian
lihat Kung Fu Panda dari sequel yang pertama mungkin lucu ya, maksudnya harus lari, dia kan suka makan bakpao kan, ya kan, harus rela melepaskan bakpaonya dan segala macam, harus rela naik gunung, lari segala macam supaya dia layak menjadi Dragon Warrior. Perjuangannya tidak mudah. Kalau kita lihat si Po ini kan, dia harus berjuang melawan semua hal yang tidak enak dalam hidupnya. Begitupun juga hidup kita. Kita berjuang mengalahkan semua hal yang mungkin nyaman buat kita, yang mungkin itu udah menjadi keenakan kita. Kita harus buang itu kalau emang itu nggak pasti hati Tuhan. Jangan sampai kita terus terjatuh dalam kebiasaan kita yang kita tahu bahwa Tuhan tuh nggak suka akan hal itu. Tapi kadang kita sebagai anak-anak muda tuh terlalu bandel dan terlalu cuek. Udah tahu nggak boleh, tetap dilakuin, ya kan? Udah tahu istilahnya itu bukan nilai Tuhan, tetap kita lakuin. Makanya teman-teman, hari ini tadi saya bilang di awal, pikiran ini harus ditawan, harus ditaklukkan. Mental juga harus dilatih dan dididik supaya kita nggak menjadi anak-anak muda yang gampang jatuh, gampang tergoda, dan gampang istilahnya kalah dengan keadaan. Ingat tadi saya bilang di awal, kita dikasih sama Tuhan tuh roh keberanian, bukan ketakutan. Jadi hari-hari ini tidak ada alasan untuk kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku bisa mengalahkan semuanya itu bersama dengan Tuhan. Jangan sampai alasan, aduh kok nggak bisa lah, tuh kok ini nggak mungkin, saya ini bukan siapa-siapa. Tuhan tuh bisa pakai siapapun teman-teman. Tuhan tuh bisa mengadakan kuasanya terhadap siapapun anak-anaknya di muka bumi ini, asalkan kita mau dan kita berserah sama Tuhan. Jangan jadi orang-orang yang terlena dengan kekhawatiran, tapi jadilah orang-orang yang harus mau berjuang menaklukkan semua ketakutan di hidup setiap kita, teman-teman. Amin. Jadi kuncinya memang teman-teman di saat kita menghadapi situasi yang mengkhawatirkan ya Kak Indra ya mungkin ya, yaitu menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan, memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan, baca renungan firman Tuhan, baca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan, berdoa, ya kan, membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Itulah yang akan menjadi sebuah senjata ilahi yang akan membuat kita kuat teman-teman untuk melewati proses atau juga masa-masa yang membuat hati kita ini takut ataupun khawatir gitu ya Kak Indra ya. Mumpung masih muda ya teman-teman ya, mumpung masih hidup kalian ini masih panjang, ayo balik, ayo taklukkan semua itu. Jangan sampai kita dari sekarang sampai nanti tua, sampai kita nanti kembali ke surga, ya kita menjadi pribadi yang kalah dengan keadaan, menjadi pribadi yang penuh dengan kekhawatiran, penakut dan segala macam. Ya saya nggak tahu nanti kalau kita tetap ada di lingkaran itu, apa kita kembali ke surga atau ke tempat yang lain. Karena firman-Nya berkata dari Wahyu 21 ayat 8 teman-teman. Ini agak keras ya firman-Nya. Wahyu 21 ayat 8 berkata, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang gak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi hati-hati teman-teman ya. Kita mungkin diperlengkapi setiap Sabtu di Young and Fresh dengan firman-firman Tuhan. Ayo ambil ini. Jangan kita cuma dengar di mobil, oh yang lagi Kak Indra nih, atau Kak Devi nih, atau Kak Steffi nih, ya kan. Udahlah cuma dengar aja, tapi ya udah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Karena anak-anak kuliah itu gampang menyepelekan teman-teman. Pernah gak sih kalian ngerasa bahwa kalian dengar firman tuh kayak itu firman tuh pas buat kita? Gue rasa kalau kalian pernah ngerasain itu jawaban Tuhan. Saya pernah beberapa kali lagi ngalamin suatu masalah, dengar firman tuh kayak, loh ini kok firman kayak pas ya? Relate ya. Kayak relate dan menguatkan. Saya tahu itu jawaban. Tuhan tuh bukan Tuhan yang tuli dan bisu, tapi Dia akan menjawab setiap doa-doa kita melalui firman-firman-Nya, melalui perbuatan-perbuatannya. Jangan kita terjebak di dalam lingkaran kekhawatiran, penakut, dan gak mau berjuang dalam hidup kita, kalah dengan keadaan.
Hati-hati, firman-Nya berkata, karena mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Jadi saya katakan, saya nggak tahu kalau kita nggak berbalik, kita nggak bertobat, dan kita nggak menang atas hidup kita, apakah kita akan kembali ke surga atau ke tempat yang lain. Ya, yang bisa menjamin, yang bisa membawa kalian masuk surga itu adalah diri kalian sendiri, teman-teman. Saya, Karinto, nggak bisa membawa kalian masuk ke surga. Kita berdua cuma bisa mengingatkan, memfasilitasi dengan firman-firman Tuhan yang disampaikan setiap Sabtu jam 10 pagi. Tapi selebihnya is on you guys. Ini semua ada di tangan teman-teman semua. Jangan sampai kita jadi golongan yang ada di Wahyu ini ya, teman-teman. Tapi jadilah golongan-golongan yang akan dibawa Tuhan naik ke surga, ya, duduk di tata Allah Bapa. Saya percaya dengan banyak firman yang kita dengar, itulah perlengkapan rohani yang kita dapat, ya. Ibadah manapun yang kalian jalani di gereja kalian masing-masing, jadikan itu sebagai sebuah hal yang kalian ambil dalam hidup kalian, kalian taruh dan kalian lakukan. Ya, ibadah dimanapun, firman dimanapun yang disampaikan di gereja-gereja itu sifatnya baik dan mendidik. Tinggal bagaimana kita mencerna, kita menerima, kita mengambil semua itu dan kita lakukan dalam hidup setiap kita. Jangan kita cuma mendengar dan tidak melakukan apa-apa. Itu. Oke. Ya, saya rasa kalau ini menurut saya ya Kak Indra ya. Jadi kalau misalkan kita ini sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan, bahwa Yesus Tuhan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dan Bapa yang baik dalam kehidupan kita, otomatis seharusnya itu sudah tidak ada lagi namanya ketakutan dalam hidup harusnya. kita. Nggak khawatir besok makan apa, saya nanti kira-kira kuliah di mana, bisa nggak saya menggapai impian saya, ya kan? Kalau kita yakin dan percaya dan sudah mengenal dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus Tuhan adalah Allah Juru Selamat dan Bapa kita yang baik, udah nggak ada lagi rasa takut dalam kehidupan kita, teman-teman. Dan kita tidak akan masuk dalam golongan yang tadi disebutkan dalam Wahyu 21 ayat 8. Ayat 8. Seorang penakut itu tidak, melainkan kita adalah termasuk dalam golongan seorang pahlawan. Amin. Ya, makanya itu teman-teman, ada 2 F formula atau F ya. F. Ada 2 F, yaitu fear or faith. Fear or faith. Takut atau iman. Ya. Takut akan Tuhan itu lebih baik daripada takut sama keadaan. Ya. Lebih baik kalian takut akan Tuhan, itu akan membawa kalian kepada keadaan yang lebih baik. Tapi kalau kalian takut sama keadaan, takut sama situasi, dan istilahnya kalah dengan semuanya itu, yang tidak akan membuat keadaan jadi lebih baik. Faith, iman, keyakinan, itu yang harus kita miliki, teman-teman. Ya, jangan sampai ketakutanmu itu mengalahkan faithmu. Jangan sampai ketakutan kalian mengalahkan imanmu. Ya, saya percaya bahwa iman sebesar biji soya itu bisa mengubahkan segalanya, asalkan kita mau percaya, bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Ya, tahun 2024 udah sampai bulan Agustus ya, udah 8 bulan, 4 bulan lagi nggak kerasa akan berganti tahun, teman-teman. Apa yang udah kalian perbuat selama 8 bulan ini? Apa yang sudah kalian lakukan selama 8 bulan ini? Itu kalian bisa jawab dalam diri kalian. Masih ada waktu 4 bulan kalau kalian rasa, aduh, gue belum maksimal, gue belum, istilahnya belum menjadi seseorang yang mengalahkan semua ketakutan dan kekhawatiran saya, atau mungkin saya jatuh dan takluk dengan keadaan kondisi yang tidak baik. Ayo, masih ada 4 bulan. Kalahkan ketakutan kalian, miliki faith yang kuat, iman yang kuat, keyakinan yang kuat untuk kita bisa melalui semuanya itu, ya. Cuma fear and faith itu pilihan yang ada di tangan kalian. Kalian mau milih tetap fear, takut dengan semua situasi, kondisi, atau kalian memilih untuk faith, berjuang dengan iman kalian, menaklukkan semua itu. Fear cuma boleh takut akan Tuhan. Jangan takut sama yang lain. Kadang kita kan kalau lihat lewat di tempat sepi, kadang takut, saya juga bingung sih ya. Tapi itu manusia ya, kadang ya itu karena
Karena kitanya aja imannya masih goyah. Nah kadang takut misalnya Sok-sokan tempat ini sepi ya. ya gitu kan. Nonton konten horor Ya kan gitu ya. nonton tapi pas abis itu lewatin tempat sepi jadi merinding kanan kiri. Karena saya tuh pernah ngalamin kan itu. Jadi saya tuh rumahnya kan di komplek perumahan gitu kan. Jadi tuh kalau misalnya kalau masuk tuh harus melewati jalan lurus panjang, sepi, cuma ada satu rumah, sisanya pohon dan rumputan. Dan memang penerangannya itu gelap. Nah hari itu tuh bodohnya saya tuh habis lihat nggak sengaja ngeliat di Instagram gitu kan. Dan harusnya emang itu nggak boleh dilihat sih. Itu karena kamu mencoba diri sendiri gitu kan. Makanya jangan pernah mencoba diri sendiri. Apapun itu ya. Mau nonton apa kayak kalau kita udah ngeliat itu tuh itu namanya kita mencoba diri sendiri. Yang tadinya punya iman yang kuat jadi goyah ya kan. Jadi habis lihat itu saya lewat kan. Saya tuh aduh kok gelap gitu kan. Langsung nih sugestinya udah ya langsung ya. merinding. Aduh ini gimana kan nggak mungkin tiba-tiba ada yang duduk di belakang saya naik order kan nggak lucu gitu kan. Nah jadi sugestinya tuh saya tuh tipe orang yang nggak bisa ngelihat sebenarnya kan. Nah hari itu tuh tiba-tiba tuh kayak sekelibet ada yang lewat. Saya nggak tahu itu sugesti karena saya merasa takut atau mungkin saya dikasih karunia untuk melihat, saya nggak tahu ya. Cuma hari itu saya cuma belajar jangan mencoba diri sendiri. Ya konten-konten video-video yang serem-serem itu ya udahlah nggak usah. Ya itu biarlah orang yang mau melihatlah, tapi jangan diri kita. Dan saya tuh merasakan dampaknya abis nonton itu jadi takut teman-teman. Biasanya saya nggak apa-apa kali untuk pulang malam maksudnya santai-santai aja. Tapi hari itu saya tiba-tiba jadi takut. Dan saya kayak melihat kayak ada sosok kakek-kakek jalan kan. Gitu. Itu saya nggak tahu sampai ini. Saya cuma Tuhan udah perlu saya sama Tuhan, saya nggak mau lagi yang kayak gitu. Ya kan? Itu petugas ronda ya, ya mungkin ya. Ya nggak tahu juga akhirnya. Saya cuma lihat kaget. Saya tuh kucuk-kucuk mata hilang gitu kan. Udahlah langsung tarik gas aja langsung pulang ke rumah. Cuma saya tahu itu karena saya mencoba diri saya sendiri. Kita kan istilahnya dikasih mata melihat, telinga mendengar tuh bukan untuk melihat dan mendengar hal-hal yang buruk. Bukan untuk melihat konten-konten yang tidak mendidik. Tapi mari belajar untuk pakai matamu, telingamu untuk hal-hal yang positif. Karena saya udah ngerasain dampaknya teman-teman. Saya nggak sengaja ngelihat jadinya keterusan. Kan kepo ya, ada apa sih nih? Gitu hantunya kayak gimana sih? Kayak gimana munculnya kan? Dan ngalamin sendiri, ya kan? Jadi karena itu jadi pas lewat itu jadi ingat saya habis nonton itu. Kalau bedanya kalau misalnya kita nggak nonton itu, ya mungkin saya nggak akan takut. Itu makanya fear or faith. Kalian pilih, ya kan? Kalian mau tetap takut, ya kan? Jangan salahkan Tuhan kalau kalian mencoba diri kalian sendiri, karena itu semua ada di tangan kalian. Ya kayak saya mencobai diri saya sendiri. Ya saya harus menanggung akibatnya dan saya minta ampun sama Tuhan. Sampai saat ini ya udah saya udah nggak mau lagi lihat kayak gitulah. Karena saya harus menjalani tiap hari jalan yang kayak gitu kan. Ya udahlah. Tapi udah habis itu ya biasa aja sampai sekarang. Nah, makanya teman-teman hari-hari ini ketakutan tuh bisa dikalahin. Ya semua bisa dikalahin. Asalkan kalian benar-benar hidup berserah bergantung sama Tuhan. Jangan kita terlena, jangan kita jatuh dan terjatuh lagi. Jadi hari ini teman-teman be a warrior, pahlawan ya, bukan seorang penakut. Karena gue percaya kalau kalian hidup di dalam Tuhan, Tuhan tuh akan kasih kita kemenangan demi kemenangan. Lagunya berkata, Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Gak ada satupun anak-anak Tuhan yang kalah. Tapi Tuhan pengen setiap anak-anaknya hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Jadi hari ini kuncinya ada di tangan teman-teman semua. Kuncinya ada di dalam diri kalian. Ayat yang terakhir, Yesaya 42 ayat 13. Yesaya 42:13, kalian bisa baca bagi kita semua. Yesaya 42 ayat 13. Ya, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, ia memekik. Terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya. Amin. Wih, keren nih ayat ini. Ada Tuhan di pihak kita.
Amin. Jadi apapun yang kalian hadapi hari-hari ini, bawa ke Tuhan, libatkan Tuhan dan sertakan Tuhan. Amin. Contoh kalian mau ngadepin ujian, tes di sekolah, ulangan, doa. Tuhan, hari ini saya mau ujian, tolong Tuhan ada di pihak saya dan sertai saya supaya saya bisa mengerjakan semua dengan baik dan dapat hasil yang baik. Kalau kalian mau interview kerjaan, Tuhan tolong supaya Engkau menjaga pikiran saya, perkataan saya, supaya saya bisa menjawab semua pertanyaan untuk interview kerja dengan baik dan benar. Apapun itu, libatkan Tuhan, teman-teman. Hal sekecil apapun, jangan sungkan untuk libatkan Tuhan. Karena Tuhan tuh pengen kita ini aktif sama Tuhan. Jangan jadi anak-anak muda yang pasif, tapi jadi anak-anak muda yang aktif di dalam Tuhan. So, hari ini pesan saya buat teman-teman semua, kalian bukan seorang penakut, kalian bukan seorang pecundang, kalian bukan seorang yang lemah, tapi kalian adalah seorang yang kuat, gagah perkasa, pahlawan, karena ada Tuhan di pihak kita. Ada Roh Kudusnya yang menjagai setiap kita. Jadi hari ini gak ada alasan, ayo hidup kita harus diperjuangkan, berusaha, bekerja keras, dan jadilah seperti yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Amin. Thank you banget Kak Indra buat sharingnya siang hari ini. Saya percaya teman-teman bahwa saya sendiri pun merasa diberkati dan kembali diingatkan supaya saya tidak menjadi hidup sebagai seorang pecundang ya, loser, penakut, tapi saya mau belajar untuk menjadi seorang pahlawan. Karena saya percaya bahwa setiap kita dipilih dan Tuhan sudah memberikan suatu kepercayaan bahwa kita ini harus menjadi seorang pahlawan-pahlawannya Tuhan. Amin. Thank you banget Kak Indra buat firman Tuhannya. Thank you juga buat teman-teman semua yang saat ini sudah mendengarkan dan menyimak secara online, atau juga kalian yang saat ini sudah menyaksikan di YouTube channel Suara Gracia FM. Kalian bisa komen di bawah ya buat mungkin ada masukan buat kita ya kan, atau ada sharing-sharing juga, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, subscribe dan juga share video ini ya. Thank you banget Kak Indra, kita ketemu lagi berarti bulan depan di September ketiga ya, dengan materi yang baru. Dan langsung saja akhirnya saya Rinto yang bertugas pamit undur diri. Saya ucapkan selamat siang dan Tuhan memberkati.